Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 BK Industri dan Organisasi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Doni Darmasagita MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah BK Industri dan Organisasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan materi ke-6 dari BK Industri dan Organisasi. Baik teman-teman, kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deviana Ramadhani Susanti. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salihat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ja'far Sodik. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi dari interaksi manusia dengan pekerjaannya pada sesuatu berupa suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Selanjutnya, gejala stres kerja. Menurut Robbins dan Timothy, tentang gejala stres meliputi yang pertama, gejala fisiologis. Stres dapat menciptakan perubahan di dalam metabolisme, meningkatkan fungsi jantung dan tingkat pernapasan dan tekanan darah, membawa sakit kepala, serta menimbulkan serangan jantung. Yang kedua, gejala psikologis. Stres memperlihatkan dirinya sendiri dalam keadaan psikologis seperti ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah, kebosanan, dan komunikasi yang tidak efektif. Yang ketiga, gejala perilaku. Gejala stres yang terkait dengan perilaku meliputi penurunan dalam produktivitas, ketidakhadiran, dan tingkat perputaran karyawan. Demikian pula dengan perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatkan merokok atau konsumsi alkohol, pidato yang cepat dan gelisah, dan gangguan tidur. Sumber stres kerja. Menurut Robbins 1996, terdapat beberapa faktor penyebab sumber munculnya stres kerja. 1. Tuntutan peran. Berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. Konflik peran menciptakan harapan-harapan hampir tidak bisa dirujukan atau dipuaskan. Peran dan kelebihan beban dialami bila karyawan itu diharapkan untuk melakukan lebih daripada yang dimungkinkan oleh waktu. Pengertian peran yang salah muncul bila harapan peran tidak dipahami dengan jelas dan karyawan tidak pasti mengenai apa yang harus dikerjakan. 2. Tuntutan antar pribadi. Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan, dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, terutama di antara para karyawan dengan kebutuhan sosial yang tinggi. 3. Struktur organisasi. Menentukan tingkat perbedaan dalam organisasi, tingkat aturan dan pengaturan, dan di mana keputusan diambil. Aturan yang kelebihan dan kurangnya partisipasi dalam keputusan mengenai seorang karyawan adalah suatu contoh dari variabel struktural yang mungkin merupakan sumber potensial dari stres. 4. Kepemimpinan organisasi. Menggambarkan gaya manajerial dan eksekutif senior organisasi. Beberapa pejabat eksekutif kepala menciptakan suatu budaya yang dicirikan oleh ketegangan, rasa takut, dan kecemasan. Mereka membangun tekanan yang tidak realistis untuk berprestasi dalam jangka pendek, memaksakan pengawasan yang kelebihan ketatnya, dan secara rutin memecat karyawan yang tidak mengikuti. Pendekatan pribadi dalam mengelola stres. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat pribadi yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik, tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Dengan latihan fisik, dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima, sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu, untuk mengurangi stres yang dihadapi pekerja, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. Dan sebagai strategi terakhir, untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat,
kolega atau rekan, serta keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. Pendekatan organisasi dalam mengelola stres. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawan adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental.